Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Ibnu Zaman, mahasiswa Sastra Indonesia semester 4 Universitas Pamulang. Kali ini saya akan membacakan cerpen berjudul Dua Gerilyawan karya Y.P. Mangunwijaya. Bagi itu datanglah giliranku, terka, didatangi Wakil Selagurde Purna Pahlawan 45 dengan surat resmi nomor trek huruf lagi trek tahun perihal menjual sendok garpu piring baki dari aluminium, pisau, gambar-gambar sablon dan sebagainya. Mohon sukarela wajib menolong para purna bekas yang entah mengapa tidak mendapat jatah pemerataan kekayaan rekan-rekan gerilyawan lain. Tanda tangan, cap formal, komplit dengan buku tulis, daftar nama-nama penyumbang. Hampir semua orang-orang desa sederhana yang membeli sukarela wajib barang-barang aluminium dan sebagainya tadi dengan harga-harga bagaikan granat mortir Ambarawa. Kupandang orang muda yang membawa komersialisasi kepahlawanan serba aluminium itu. Loh, kok saudara masih begitu muda? Dulu ikut batalion mana? Tanyaku menguji. Tetapi segera aku menyesal. Mengapa masih bertanya begitu? Kasihan, aku terkenang pada seorang paman polisi berpangkat sangat bawah yang jujur dan pernah mengeluh lunglai karena begitu malunya disuruh oleh kompolnya mengadakan momen surat-surat kendaraan, tetapi sekaligus harus menjual karcis-karcis pacuan kuda yang diproyek oleh Polri lokal. Mungkin orang muda di mukaku itu yang necis, yang sopan, sepatu mengkilat, rambut mengkilau, benar-benar tipe proletariat kerah putih yang memilukan, hanya disuruh ayahnya saja. Mungkin dia malu juga mengemis begitu, tetapi apa boleh buat? Maka aku pun apa boleh buat? Terserah dia jujur atau penipu belaka dengan surat-surat penugasan palsu. Kuikuti kawan-kawan sedesa memilih membeli sukarela wajib yang paling murah saja. Sebilah pisau besi lunak, tumpul kasar, model zaman gerilya seharga Rp 400. Walaupun aku tahu di pasar harganya Rp 150, boleh ditawar. Dengan menghibur diri menurut ilmu untung Kiai Mataram almarhum dari Beringin Salatiga, masih untung dia cuma menggerilya Rp 400 daripada yang menggerilya Rp 400 juta. Namun begitu juga para pembaca Budiwan Budiwati, terbukti Kiai Mataram dengan ilmu begonya yang terus terang saja tidak sepenuhnya aku amini, mengutus beli pulara juga. Seperti proletar kerah putih wakil Purna Pahlawan tadi, masuklah tanpa kulo nuwun, tanpa sepeda penuh kemerdekaan manusia alam, seorang koboi berbumi jelata, dada telanjang, sandal terjepit di sabuk, ke dalam halaman rumah kami membawa bambu runcing kecil tetapi panjang. Gerilyawan juga, ya betul, tetapi gerilyawan semut ngangrang. Itu makhluk-makhluk sosial besar merah, rambut Belanda yang sengit sekali bila menggigit. Konon terutama yang betina. Di pucuk bambu teramat runcing itu terpasang bekas paket nasi, persis moncong pesawat pemburu MiG yang aerodinamis. Lebih tepat, ia Hotchasu, semut aseptik. Dengan MiG buminya itu, sang tamuku berkelana dari desa ke desa, ternyata luaslah daerah Kowilhanya. Serba menengadah sambil berbicara, matanya yang jeli setajam pilot Israel menembus dedaunan. Dan dari jauh ia sudah mensinyalir sarang-sarang semut Belanda yang sedang asik bersalin. Rupa-rupanya pilot MiG kita berhasil, sebab dalam bakul kedua yang ia bawa, kulihat seonggok besar telur-telur semut seperti nasi belaka. Memang, akhir-akhir ini semut ngangrang merajalela keterlaluan, karena burung-burung semakin transmigrasi ke sarang-sarang orang-orang kota yang berada. Jadi pemburu telur semut ngarang kita ini benar-benar berjasa dan pantas mendapat bintang Maha Aseptor kelas 1 dari saudara Menteri Emil Salim. Apalagi kalau Anda dengar gumamnya yang berkali-kali ia ucapkan dengan alamat padaku. Yang penting halal, yang penting jujur. Hidup jujur di mana-mana punya sahabat. Saya ketawa geli, bukan karena kata-kata mutiaranya, tetapi karena pilot MiG bambu kita ini memang lucu bentuk wajahnya. Bongkok, kurus, kecil, mulut ompong, wajahnya seperti ikan lumba-lumba. Dan serius sekali ia mengincar segala cabang dan ranting setiap pohon yang ia jumpai. Kadang-kadang ia menggerutu, "Lah kok sudah tidak ada lagi, kemarin masih ada." Tapi lebih sering wajah lumba-lumbanya tersenyum jaya. Moncong MiG-nya meluncur ke atas dan disambung secara genial menurut dalil-dalil aprotif teknologi dengan batang-batang sambungan sampai 3-4 kali.
sehingga merupakan instrumen pengongrok-ongrok panjang sekali, tetapi efisien menerima target. Sambil bergumam, asal halal, asal jujur, bukan begitu mas? 1 kilo telur semut dapat ia jual Rp 2.000. Pada para maniak burung kicauan yang seumumnya belum pernah mendengar nama Emil Salim. Lama kami omong-omong, atau lebih tepat aku tanya, balik dari ekologi tadi berkuliah tentang manusia yang merdeka, berdaulat, penuh inisiatif, bertanggung jawab. Dan last not least, ia bangga menceritakan tentang istrinya yang masih muda, merdeka, berdaulat, penuh inisiatif juga dan bertanggung jawab. Dan tentang anak satu-satunya, SMP kelas 3, yang kesimpulan dari penggambaran dari ayahnya sendiri saya khawatirkan rupa-rupanya akan menjadi seorang pelajar kerah putih kelak.